Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita haturkan ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Oke, pada kesempatan ini saya melakukan penjelasan terhadap mata kuliah kita, yaitu mata kuliah hukum bisnis. Ini adalah pertemuan pertama atau perdana, maka penjelasan terkait dengan mata kuliah hukum bisnis baru ada pada seputar beberapa definisi atau konsep-konsep terkait dengan hukum itu sendiri, kemudian dirangkaikan menjadi satu kata majemuk, yaitu hukum bisnis. Hukum yang tentunya terkait dengan aktivitas bisnis. Itu yang perlu harus dijelaskan pada pertemuan pertama ini. Nanti pada penjelasan video-video berikut akan kita menguraikan lebih mendalam tentang berbagai hal atau beberapa topik terkait dengan mata kuliah kita, yaitu hukum bisnis. Oke. Pertama, tentunya kita memulai dari memahami pengertian makna daripada konsep dalam hal ini adalah hukum, supaya bisa kita memiliki pemahaman secara bersama terkait dengan kata hukum itu. Tentunya di sini yang dimaksudkan adalah saya menjelaskan atau menguraikan tentang pengertian hukum dari berbagai para ahli yang memang sudah sangat terkenal terkait dengan masalah hukum, baik dalam negeri ataupun secara internasional. Pertama, menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan, di mana peraturan itu adalah perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat. Nah, itu. Jadi menurut Utrecht, hukum itu adalah himpunan, boleh disebut kumpulan daripada peraturan, di mana peraturan itu muatannya adalah ada perintah dan ada larangan. Ya, perintah-perintah dan larangan-larangan. Perintah untuk melakukan sesuatu bagi orang yang diikat dalam hukum tadi, ataupun larangan untuk tidak boleh melakukan sesuatu. Nah, di mana peraturan ini menurut Utrecht dalam rangka mengurus tata tertib suatu masyarakat. Jadi peraturan yang dibuat tadi yang terdiri dari ada perintah-perintah, kemudian juga ada larangan-larangan, dimaksudkan untuk menjadi untuk mengurus tata tertib dari suatu masyarakat, tata tertib kehidupan masyarakat, yang kemudian masyarakat itu harus menaati aturan yang dimaksudkan itu. Oke, kemudian yang berikut, hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat yang menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Nah, ini pengertian kedua ini menurut Myers. Menurut Myers, saya ulangi definisinya, yaitu semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ya, kesusilaan, tata krama, kemudian sopan santun, kemudian
kesopanan, kepantasan dan seterusnya, itu yang dimaksudkan dengan kesusilaan. Yang terkait dengan manusia itu sebenarnya. Kemudian ditujukan kepada tingkah laku manusia. Nah, jadi sebenarnya apa yang menjadi kebiasaan berupa kesusilaan yang berlaku di masyarakat itu dirumuskan kemudian dikembalikan atau diberlakukan kembali kepada manusia itu sendiri dalam masyarakat, dalam hal ini manusia yang terhimpun di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi tidak kepada khusus 1-2 orang, tetapi dalam hal ini adalah satu community yang tentunya bidikannya itu adalah orang perorangan di dalam konteks kehidupan bermasyarakat itu. Kemudian yang menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Nah, itu. Jadi yang dimaksudkan di sini lebih banyak adalah aturan-aturan positif yang dibuat oleh penguasa untuk mengikat masyarakat. Kemudian sebenarnya bukan hanya mengikat masyarakat, tapi mengikat juga pemerintah. Di sana kan pasti ada hak dan kewajiban. Misalnya terkait dengan pengertian yang pertama tadi, ada perintah undang-undang untuk pemerintah melakukan apa untuk memenuhi kewajiban dia sebagai pemerintah sekaligus memenuhi hak masyarakat. Begitu pula sebaliknya, di dalam aturan-aturan yang mengandung kesusilaan tadi itu mengikat masyarakat untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban sekaligus memperoleh haknya daripada pemerintah. Nah, itu yang dimaksudkan di sini dalam rangka pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugas-tugasnya. Nah, begitu. Tugas-tugas untuk melayani masyarakatnya berpedoman kepada aturan itu. Nah, itu adalah pengertian hukum menurut Myers yang saya jelaskan di sini. Oke. Pengertian yang ketiga, ini masih kita bicara terkait dengan definisi atau pengertian hukum menurut para ahli. Yang berikut ini menurut S.M. Amin. Nah, ini orang dalam negeri. Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi. Tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Itu menurut S.M. Amin. Nah, itu. Jadi tadi S.M. Amin mengatakan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi. Nah, norma-norma yang tadi disebutkan pada definisi sebelumnya, ketatasusiliaan itu sendiri yang dimaksudkan. Kemudian ada ancaman-ancaman berupa hukuman. Di sini istilahnya lah sanksi-sanksi terhadap individu ataupun subjek lain yang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma itu sendiri. Nah, jadi ada norma, kemudian ada ancaman hukuman terhadap orang yang melanggar norma-norma itu. Nah, itu. Tujuannya adalah hukum di sini untuk dalam rangka mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara itu. Jadi ruhnya daripada hukum itu adalah menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, terpelihara keamanan dan seterusnya. Sehingga apa yang dimaksudkan S.M. Amin di sini mulai daripada menyusun norma itu atau aturan-aturan itu, hukum-hukum itu, di mana ada norma-norma, kemudian ketika orang melanggar maka ada sanksi, dan apa yang dibuat itu menjadi sebuah pedoman bagi mengatur tentang ketertiban manusia dalam rangka terciptanya, terpeliharanya ketertiban itu sendiri dan keamanan itu sendiri. Oke, kemudian yang keempat, menurut A.R. Saliman, hukum adalah keseluruhan peraturan yang dibuat oleh penguasa, masyarakat, dan negara sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh penguasa itu. A.R. Saliman. Nah, ini sebenarnya
Menurut A.R. Salim ini mendefinisikan hukum itu adalah suatu produk yang melalui proses melibatkan masyarakat dengan penguasa, dalam hal ini kekuasaan negara. Negara kita bicara negara berarti terkait dengan kekuasaan, dalam hal ini pemerintah yang terdiri dari misalnya kita sebut 3 unsur itu, ada legislatif, kemudian eksekutif, lalu ada para penegak hukum, dalam hal ini misalnya yudikatif. Tapi di sini ada kata masyarakat, artinya proses pembuatan hukum itu tentunya melibatkan masyarakat dalam hal ini kelompok-kelompok masyarakat, komunitas-komunitas masyarakat yang tentunya dianggap kredibel terkait dengan pembuatan hukum itu sendiri. Mereka mendapatkan proses hukum itu mendapatkan semacam masukan dan berbagai macam catatan-catatan dari masyarakat, dan terutama dalam hal ini masyarakat akademisi terkait dengan pembuatan sebuah peraturan. Nah, ini kata masyarakat dan negara, itu artinya masyarakat bersama penguasa yang memproduksi hukum itu. Nah, kemudian begitu selesai hukum itu diundangkan menjadi peraturan yang berlaku, maka itu menjadi alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh penguasa. Itu tentunya konteks ini adalah hal-hal yang bersifat istilahnya positif bagi sebuah negara, tidak merugikan pihak-pihak lain dan tidak hanya menguntungkan pihak-pihak lain. Dalam ini kita maksudkan bukan undang-undang dalam rangka menggolkan atau memperjuangkan kepentingan segelintir orang, itu bukan yang dimaksudkan di sini. Tapi di sini konteksnya adalah akademik, maka alat untuk mencapai tujuan-tujuan tadi, tujuannya adalah maksudnya yang dimaksud dengan tujuan di sini adalah tujuan daripada orang bernegara, masyarakat secara keseluruhan dalam suatu wilayah negara itu sendiri. Nah, sebagaimana yang dicita-citakan oleh negara itu sendiri. Oke. Yang kedua, yang berikut, yang kelima kalau tidak salah. Nah, hukum adalah suatu tata cara dan norma yang berlaku dalam suatu situasi. Saya ulangi. Hukum adalah suatu tata cara dan norma yang berlaku dalam suatu situasi, kondisi, dan domisili. Sikondom. Nah, sikondom ini jangan diartikan negatif. Ini kependekan dari kata situasi, kondisi, dan domisili. Nah, pada wilayah tertentu, menurut Djoko Santoso. Jadi menurut Djoko Santoso, hukum adalah sikondom. Nah, jangan juga mengartikan seperti begitu. Tapi pengertian di sini adalah suatu tata cara, ya, tata susunan cara, ya, susunan daripada cara-cara, dan kemudian ada norma-norma yang berlaku dalam suatu situasi. Nah, itu berarti di sini dia bisa membatasi ini. Undang-undang itu berlaku pada suatu situasi. Ketika situasinya itu sudah berubah, undang-undang itu bisa berubah, bisa tidak berlaku lagi. Ini sangat relevan ini. Pandangan ini sangat relevan. Jadi undang-undang itu sesuatu yang bisa dapat dirubah kapan saja, tergantung situasi, kondisi, dan domisili. Nah, domisili di sini yang pertama kondisi dulu. Kondisi mungkin mirip-mirip dengan situasi suatu negara atau kondisi daripada suatu negara itu bisa mengharuskan untuk peraturan itu diberlakukan atau tidak boleh diberlakukan. Kemudian domisili. Nah, domisili di sini kalau menurut pandangan saya lebih kepada batas region suatu negara, suatu kedaulatan rakyat negara, itu dimaksudkan di sini. Jadi misalnya peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia tidak bisa diberlakukan untuk orang-orang di luar di Indonesia. Orang-orang yang memang terikat sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak kewarganegaraan, itulah yang akan dianggap sebagai orang yang berdomisili
untuk diikat dengan peraturan yang diciptakan atau diadakan. Nah, itu dimaksudkan di situ. Kemudian berikut dari beberapa definisi yang kita uraikan tadi, coba saya kembali untuk menghitung sudah berapa ini. 1 yang menurut Utrecht, 2 menurut Myers, 3 menurut SM Amin, 4 menurut A.R. Saliman, kemudian yang kelima menurut Joko Santoso. Nah, dari kelima definisi atau pengertian hukum ini, kita dapat mengambil atau menarik kesimpulan atau menarik beberapa poin-poin penting, diantaranya pertama, aturan tentang tingkah laku manusia. Nah, terjadi kesimpulan pertama bahwa hukum itu adalah aturan tentang tingkah laku manusia. Kemudian yang kedua adalah dibuat oleh yang berwajib atau berwenang. Nah, yang berwajib dan berwenang ini sebenarnya dalam hal ini pemerintah. Kemudian ditambah dengan partisipasi masyarakat terkait dengan proses pembuatan sebuah peraturan. Kemudian berisi perintah dan larangan, sudah kita jelaskan. Kemudian bersifat memaksa. Nah, itu. Jadi setiap peraturan yang sudah dibuat dan disepakati untuk diberlakukan, maka dia sifatnya memaksakan seluruh warga masyarakat di tempat berdomisili itu atau di negara itu untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan itu. Itu baik dari sisi perintahnya ataupun sisi larangannya, bahkan kepada sanksi-sanksinya harus bersama-sama menaatinya secara terpaksa. Nah, secara terpaksa, memaksa berarti secara terpaksa. Kemudian apabila dilanggar ada sanksi yang tegas. Nah, itu yang barusan saya katakan tadi. Jadi hal yang sangat penting dalam peraturan itu adalah ancaman hukuman. Itu maksudnya supaya tercipta jerak, tercipta aspek jeraknya orang-orang terhadap sebuah pelanggaran. Ketika orang melanggar, maka harus diberikan sanksi dengan harapan selain menjalankan sanksi sebagai para pelanggar, mereka tidak bisa mengulangi hal yang sama pada waktu akan datang, sekaligus menjadi pembelajaran bagi pihak lain sehingga tidak akan terjadi pelanggaran terhadap peraturan. Nah, itu dimaksudkan dengan sebenarnya maksud penting daripada sanksi hukuman itu supaya terjadinya orang takut, jerak terhadap apa yang akan terjadi. Nah, seperti begitu dimaksudkan. Oke. Kemudian sekarang kita masuk hukum bisnis. Nah, dari tadi itu kita baru sebatas kita membahas pengertian hukum menurut 5 pendapat tadi. Kemudian kita simpulkan poin-poin pentingnya tadi. Nah, sekarang kita masuk kepada pengertian hukum itu sendiri. Pengertian hukum bisnis. Nah, dalam hal ini judul mata kuliah kita. Hukum bisnis, kalau dalam bahasa Inggris law. Kemudian kalau dalam bahasa Belanda itu bestuurrecht. Jadi bestuur itu sebenarnya mungkin pengertian dalam bisnis, hek. Nah, itu peraturan. Kemudian selanjutnya pengertiannya atau definisinya daripada hukum bisnis, ya ini seperti yang kelihatan adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktek bisnis. Nah, itu saya ulangi karena ini pengertian daripada hukum bisnis, yakni mata kuliah kita, maka saya harus ulangi. Kemudian kita mencoba untuk memahami secara mendalam pengertian ini.
Hukum bisnis adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum. Nah, maksudnya keseluruhan dari peraturan hukum itu seluruh peraturan dalam sebuah negara yang begitu banyak, beribu-ribu bahkan berjuta, itu bukan. Ya, toh? Nah, tapi peraturan-peraturan yang memang ada sangkut pautnya dengan aktivitas bisnis. Bisa saja satu aturan yang disusun khusus untuk aktivitas bisnis, ataupun aturan-aturan lain yang dibuat untuk masalah yang bukan bisnis, tetapi ada pasal-pasal tertentu ada kaitannya dengan aktivitas bisnis. Nah, itu ini maksudnya di sini. Jadi peraturan-peraturan hukum, keseluruhan peraturan-peraturan hukum, baik yang dibuat khusus untuk masalah bisnis ataupun untuk urusan-urusan lain, tetapi ada pasal-pasal tertentu mengatur juga urusan-urusan bisnis. Nah, itu yang dimaksudkan di sini. Baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Nah, ini baik yang sifatnya konstitusional ataupun yang konvensi. Nah, itu jadi semua yang tertulis di atas lembaran kertas, baik lembaran kertas lembaran negara ataupun dokumen-dokumen penting yang berlaku antar pihak yang terjadi dalam aktivitas bisnis, ataupun kesepakatan-kesepakatan secara tulisan yang tidak tertulis antar para pelaku bisnis, itu menjadi sebuah aturan, menjadi sebuah hukum yang harus para pihak itu menaatinya. Menaatinya. Saya ulangi, aturan-aturan yang dimaksudkan di sini dalam hal ini hukum bisnis ini bukan hanya yang tertulis saja, seperti misalnya mulai daripada undang-undang sampai kepada peraturan-peraturan daerah ataupun perjanjian-perjanjian yang muncul antar para pelaku bisnis secara dokumentasi. Dalam hal ini ada arsipnya, tetapi yang dalam hal ini juga adalah hal-hal yang tidak tertulis, yang kemudian misalnya secara bersama-sama mengikrarkan, lalu kemudian menyepakati, tentunya akan mengikat seluruh pihak dalam rangka melaksanakan perjanjian-perjanjian yang mereka lakukan itu. Nah, misalnya begitu. Yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktek bisnis. Nah, itu. Jadi kedua-duanya, baik yang tertulis, peraturan-peraturan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis, dua-duanya itu tentunya mengatur kedua belah pihak ataupun beberapa pihak yang terlibat dalam misalnya aktivitas bisnis itu, jelas tentang hak dan kewajiban para pihak itu sendiri, ya toh, hak dan kewajiban yang timbul karena perjanjian mereka itu. Ada satu perjanjian itu, perjanjian ataupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktek bisnis. Nah, bicara tentang perjanjian ini atau perikatan-perikatan itu nanti pada video yang lain atau file yang lain yang sudah saya sampaikan ke Google Class, kita akan bahas lebih lanjut lagi terkait dengan perjanjian ini, macam-macam perjanjian, definisi perjanjian, kemudian peraturan, segala macam terkait dengan perjanjian itu kita akan mengkuliahkan pada sesi lain atau video yang lain. Oke. Selanjutnya, fungsi hukum bisnis. Ya, fungsi kegunaan bergunanya hukum bisnis itu, fungsi berguna. Fungsi berarti berguna. Kalau tidak berguna berarti tidak berfungsi. Fungsi hukum bisnis artinya hukum bisnis itu harus berguna dalam rangka apa? Sebagai sumber informasi yang berguna bagi para praktisi bisnis untuk memahami hak dan kewajiban dalam praktek bisnis agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar dan dinamis yang dijamin oleh kepastian hukum. Nah, itu saya baca ulang lagi satu kali. Fungsi daripada hukum bisnis yang kita pelajari ini adalah sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis untuk memahami hak dan kewajibannya dalam praktek bisnis agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar dan dinamis, dalam kurung yang dijamin oleh kepastian hukum. Nah, itu. Ya toh?
Nah, di sini ada kata sebagai sumber informasi yang berguna bagi para praktisi bisnis. Ya, atau hukum, peraturan yang disepakati tadi, baik tertulis yang konstitusional ataupun yang konvensional, itu mengandung informasi bagi para pebisnis itu sendiri. Informasi apa? Ya ini di bawah ini. Informasi tentang apa-apa yang harus dilakukan sebagai kewajibannya, informasi tentang apa-apa yang didapatkan sebagai haknya. Kemudian informasi tentang apa-apa yang tidak boleh dilakukan sebagai larangan dan disepakati bersama, dan informasi tentang sanksi-sanksi ketika mereka melakukan pelanggaran terhadap perjanjian mereka yang diikat dalam sebuah perikatan bisnis itu. Nah, ini memahami hak dan kewajiban dalam praktek bisnisnya. Apa yang dipahami dari peraturan itu tentunya dalam rangka aktivitas bisnis yang mereka praktekkan itu harus mereka istilahnya menerapkannya dengan baik. Nah, kenapa? Ya, dengan tujuan supaya terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan. Nah, terwujud perilaku dan watak sikap daripada para pelaku bisnis itu terciptanya suatu kondisi keberadilan bagi semua pihak yang terikat dalam perjanjian tadi. Kemudian kata wajar, secara wajar apa yang dilakukan itu tidak berlebihan, tidak menguntungkan dirinya sendiri, lalu di satu sisi merugikan pihak lain. Harus berkeadilan. Dengan kata wajar ini hampir mirip ini. Jadi adil berarti semua ada pada porsinya masing-masing, kemudian wajar, tidak merugikan orang lain. Dan apa yang dilakukan menurut kepantasannya, menurut apa yang memang pantas untuk dilakukan. Oke. Kemudian dan dinamis. Nah, kata dinamis itu artinya karena masih ada pada koridor hukum itu sendiri, sehingga apa yang dilakukan tentunya diharapkan untuk secara terus-menerus berlangsung sesuai dengan apa yang diinginkan dalam kesepakatan tertuang dalam peraturan mereka tadi. Nah, yang dijamin oleh kepastian hukum, Jadi kata yang dijamin oleh kepastian hukum artinya ada seperangkat aturan yang memang sudah mengatur hak dan kewajiban tadi menjadi pedoman, sehingga setiap pihak itu melaksanakan sesuatu itu merasa terayomi, dijaminkan oleh peraturan itu, maksudnya begitu. Oke. Kemudian yang berikut, aspek pokok yang dikaji di dalam asas hukum bisnis. Dua aspek pokok dalam hukum bisnis ini. Ya toh? Nah, kalau kita bicara tentang hukum bisnis, sebenarnya ada dua hal yang lebih banyak kita bahas di sini dijadikan sebagai topik, yaitu dua aspek pokok yang seringkali orang bicara tentang masalah hukum bisnis tidak bisa terlepas daripada dua pembahasan ini, yaitu yang pertama, saya baca dulu judulnya, asas hukum bisnis, yaitu yang pertama aspek kontrak atau perjanjian yang menjadi sumber hukum utama di mana masing-masing pihak tunduk dan pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Aspek kontrak atau perjanjian yang tentunya perjanjian yang sudah dituangkan dalam aturan tadi menjadi sumber hukum, menjadi sumber tata keteraturan, tata tertib hukum yang utama, di mana setiap pihak atau masing-masing pihak tunduk pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Nah, itu. Jadi aspek yang pertama itulah aspek kontrak yang
mengikat semua pihak untuk masing-masing tunduk kepada aturan itu. Kemudian aspek yang kedua dalam sebuah aturan itu, aspek yang kedua yang perlu dilihat juga adalah dalam hal ini aturan tentang bicara tentang yang mengikat para pelaku bisnis itu adalah aspek kebebasan membuat perjanjian di mana para pihak bebas membuat dan menentukan isi dari perjanjian yang disepakati bersama. Nah, ini nanti pada pertemuan yang lain kita membahas terkait dengan proses pembuatan perjanjian. Proses atau tata cara atau urutan-urutan tentang membuat perjanjian antar para pihak itu nanti ada pembahasannya, itu yang dimaksud di sini. Nah, jadi kalau kita simpulkan bahwa dua aspek yang senantiasa dibahas dalam aspek hukum bisnis itu adalah yang pertama, begitu aturan itu dibuat maka dia mengikat semua pihak yang telah ikut bersepakat terhadap peraturan itu, yaitu menjadi sumber hukum bagi mereka untuk aktivitas mereka ke depan dalam rangka melaksanakan aktivitas bisnis itu sendiri. Kemudian aspek yang kedua yang tidak boleh dilupakan adalah setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian itu memiliki kebebasan untuk kebebasan untuk membuat dan menentukan isi dari perjanjian yang disepakati bersama. Jadi tidak ada unsur kepaksaan. Atau kalau memang ada pihak yang merasa tidak istilahnya berkeberatan untuk tidak menyetujui suatu pasal tertentu, mereka punya hak. Itu bisa mereka menolak ataupun bisa menerima, adalah hak mereka. Itu tentunya pada awal-awal proses pembuatan peraturan untuk mereka laksanakan, mereka taati secara bersama itu. Jadi setiap individu sumber para pelaku bisnis itu memiliki hak untuk bisa menerima atau menolak atau membuat dari tiap-tiap misalnya pasal-pasal ataupun poin-poin daripada peraturan yang mereka sepakati itu. Mereka punya hak ketika mereka merasa dirugikan atau mereka merasa diuntungkan ataupun merasa wajar-wajar saja, itu bisa mereka mengambil sikap terhadap itu. Yang ketiga, pembahasan topik yang ketiga. Ini sebenarnya belum kita masuk kepada pembahasan secara mendalam, hanya kita baru bicara tentang konsep-konsepnya saja. Yang pertama sekali adalah kita mendefinisikan hukum menurut para ahli, kemudian disusul dengan pengertian hukum bisnis. Tentunya ada beberapa penjelasan-penjelasan yang menyusulnya tadi. Lalu bagian yang ketiga adalah hubungan manajemen dengan hukum bisnis. Hubungan manajemen dengan hukum bisnis. Jadi tentunya lingkup program studi kita adalah bicara hukum bisnis ini harus kita kaitkan dengan lingkup program studi kita, yaitu manajemen. Nah, maka di sini bisa kita lihat apa yang dipaparkan di sini terkait dengan hubungannya itu antara manajemen dengan hukum bisnis. Setiap penyelenggara manajemen suatu perusahaan pasti terdapat berbagai aturan, tata tertib, norma yang berlaku baik untuk internal maupun eksternal. Jadi dalam sebuah organisasi tentunya ada proses-proses yang kita sebut dengan aktivitas manajemen itu. Tentunya di sana ada seperangkat aturan yang harus mereka taati, seperangkat aturan yang harus mereka taati, baik aturan itu yang bersumber daripada internal mereka sendiri. Misalnya peraturan internal itu misalnya mulai daripada visi misinya, kemudian staturannya, kemudian sistem kerja, prosedur, kemudian SOP dan seterusnya disepakati secara bersama di sana di dalam organisasi secara internal itu akan menjadi pedoman bagi para manajer-manajer dalam melaksanakan aktivitas operasionalnya setiap saat dalam sebuah perusahaan. Itu
misalnya terkait dengan aturan yang internal ataupun yang eksternal. Nah, tentunya aturan-aturan eksternal ini banyak, baik yang bersumber daripada aturan formal yang dibuat oleh negara, mulai dari undang-undang dasar nomor 5 sampai kepada peraturan yang muncul di daerah-daerah, ataupun tata norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat di mana perusahaan itu berada sendiri, ataupun misalnya dengan pihak-pihak mitra mereka melakukan hubungan kerja, ada kegiatan yang mereka laksanakan secara bersama, maka diawali dengan istilahnya itu semacam MOU, gitu, Memorandum of Understanding. Itu harus ada supaya mengikat mereka. Nah, jadi ada peraturan internal seperti yang kita sebutkan tadi, ataupun ada aturan-aturan yang berasal daripada luar perusahaan, itu kita sebut dengan eksternal. Itu seluruhnya adalah perangkat aturan yang harus ditaati oleh para manajer dalam rangka melaksanakan aktivitas bisnis perusahaannya itu. Apalagi perusahaan yang tentunya ada investor, para pemegang saham yang terdiri dari pemegang saham yang banyak, maka tentunya ada istilah lagi dewan komisaris yang datang sebagai perpanjangan tangan daripada pemegang saham untuk mengawasi pelaksanaan perusahaan itu. Tentunya mereka punya standar-standar yang harus menjadi pedoman dalam mengawasi. Nah, itu standar itu juga harus diberitahu kepada bahwa keinginan daripada investor ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka, maka mereka menghendaki para manajer itu harus melaksanakan A, B, C, D. Nah, itu harus ditaati. Begitu. Untuk itu yang berikut, hubungan manajemen dengan hukum bisnis yang berikut adalah, untuk itu langkah awal berbisnis harus mampu memahami hukum yang berlaku. Itu maksudnya penjelasan lanjutan daripada apa yang kita bacakan di atas tadi, ataupun sudah kita jelaskan sedikit di atas. Maka langkah awal berbisnis harus para manajer itu, para pemimpin perusahaan, CEO dan sampai ke bahkan seluruh, kalau kita menggunakan istilah manajemen itu, semua level manajemen itu, mulai dari para top manajemen sampai kepada lower manajemen itu seluruhnya harus memahami tentang hukum yang berlaku. Ya, hukum yang berlaku itu yang baik bersumber daripada aturan internal ataupun aturan-aturan yang daripada eksternal yang tadi kita sebutkan satu persatu. Itu harus mereka memahaminya. Kemudian hukum bisnis diterapkan untuk organisasi atau lembaga atau institusi yang profit oriented. Hukum bisnis. Jadi di sini hukum bisnis itu, konsep hukum bisnis itu tentunya maksudnya adalah, fungsinya adalah seperti yang barusan kita jelaskan tadi, untuk diterapkan dalam organisasi yang tujuannya adalah untuk mencari keuntungan. Organisasi atau lembaga, institusi, semuanya disebut dengan organisasi. Itu yang tujuannya adalah untuk mencari keuntungan atau mendapatkan laba. Itu harus ada aturan yang mengikat mereka. Oke. Berikut subjek hukum. Nah, jadi konsep yang berikut adalah subjek hukum. Ya, istilahnya pelaku hukum. Nah, subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban, yang memiliki kewenangan untuk bertindak. Nah, subjek hukum menurut definisinya di sini adalah segala sesuatu yang menurut hukum, menurut pandangan hukum, dapat memiliki dua hak, memiliki hak dan kewajiban, itu akan memiliki kewenangan untuk bertindak. Nah, subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum
memiliki hak dan kewajiban, yang memiliki kewenangan untuk bertindak. Bertindak tentunya bertindak berdasarkan aturan atau hukum yang disepakati tadi. Kemudiannya lebih jelas dijelaskan tentang subjek hukum di sini ada dua, yaitu manusia sebagai subjek hukum, kemudian yang kedua badan hukum sebagai subjek hukum. Manusia dalam hal ini bicara tentang orang pribadi. Bahasa Belandanya adalah natuurlijk persoon, yang sehat rohani jiwanya dan tidak di bawah pengampunan. Nah itu. Jadi subjek hukum yang pertama adalah manusia secara pribadi, secara orang pribadi. Manusia dalam pengertian di sini adalah secara pribadi, bukan secara kolektif. Bahasa Belandanya adalah natuurlijk persoon, yang dalam hal ini manusianya itu harus sehat rohani, sehat jiwanya, ya toh, dan tidak dibawa pengampunan. Itu maksudnya orang yang bisa terlibat dalam hal ini, misalnya terkait dengan kegiatan bisnis, maka orang yang bisa terlibat di dalam kegiatan bisnis, di sana ada perjanjian, peraturan yang harus dilaksanakan, maka orang itu pertama harus secara pribadi yang ada sehat rohani, yang ada sehat jiwanya. Kalau tidak sehat, baik rohani ataupun jiwanya, katakanlah dengan kasar, kata kasarnya adalah gila ataupun ada kekurangan yang lain, itu tidak dianggap sebagai subjek hukum, ya toh, karena mereka tidak punya kepantasan untuk kesanggupan untuk memulai melakukan perjanjian sampai kepada mentaati dan melaksanakannya. Kemudian yang berikut juga adalah orang perorangan atau pribadi yang tidak di bawah pengampunan. Pengampunan di sini di bawah kekuasaan orang lain, di bawah binaan orang lain, di bawah pengawasan orang lain, dan seterusnya. Ya, misalnya pengawasan mungkin dianggap sebagai pelanggar peraturan, kemudian dihukum, ataupun dia sebagai anggota keluarga yang statusnya misalnya pekerja di sebuah rumah tangga, di bawah tanggungan orang-orang tertentu, itu mereka tidak bisa dianggap sebagai subjek hukum dalam melakukan sebuah perjanjian, misalnya dalam membuat sebuah peraturan. Nah, begitu. Kemudian yang berikut badan hukum atau rectat person, yaitu salah satu subjek hukum yang sifatnya adalah lembaga atau institusi yang memiliki keabsahan dalam melakukan aktivitas sebagai sebuah perusahaan. Nah itu. Jadi di sini salah satu daripada subjek hukum itu adalah misalnya perusahaan yang memiliki keabsahan di sini. Memiliki keabsahan ini mengandung makna yang dalam, mengandung makna atau pengertian yang luas. Misalnya perusahaan yang memang resmi, berdiri atas izin legalitas yang memang lengkap, diakui keberadaannya dan seterusnya, itu baru bisa dianggap sebagai subjek hukum. Dalam hal ini misalnya kategori dalam aktivitas perusahaan itu ada PT, CV, firma, UD, dan lain-lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan subjek hukum dalam hal ini badan hukum, yaitu yang bisa dibaca saja badan hukum dalam hal ini PT, CV, firma, UD, dan lain-lain adalah subjek hukum selain manusianya sendiri, ya toh? Oke. Berikut objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang bisa berguna bagi subjek hukum
dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum yang bisa berwujud benda. Saya baca terus ke bawah. Menurut pasal 503 KUH Perdata, benda dibedakan menjadi dua, yaitu benda berwujud dan benda tidak berwujud. Nah, itu jadi selain objek hukum, selain subjek hukum yang kita bahas tadi, manusia secara pribadi ataupun lembaga dalam badan hukum yang tentunya harus yang ada legalitasnya, maka juga ada yang disebut dengan objek hukum. Nah, objek hukum di sini saya ulangi adalah segala sesuatu yang bisa berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum. Segala sesuatu yang menjadi yang bisa menjadi berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum yang biasanya berwujud benda. Nah, tentunya dalam perjanjian, misalnya kerjasama antar pihak terkait dengan suatu aktivitas, selain seperangkat aturan yang mereka sepakati di atas lembaran kertas dokumen yang mereka sendiri, tentunya ada objek yang memang mereka secara bersama-sama menghadapinya, secara bersama-sama memperlakukannya. Misalnya kegiatan-kegiatan perdagangan, kegiatan-kegiatan pelaksanaan proyek dan seterusnya, atau apa saja yang menjadi objek atau bisa dalam bahasa bisnisnya itu core bisnisnya, atau apa yang memang ingin dilakukan itu adalah merupakan objek daripada hukum itu yang kemudian dibuat aturan-aturannya. Apa yang ingin dilakukan itu menjadi objeknya, kemudian dibuat aturan-aturannya. Seperti begitu. Yang dilakukan oleh subjek hukum yang biasanya berwujud benda, Jadi objek itu biasanya dia wujudnya adalah benda, tetapi benda di sini nanti lebih jelas di bawah ini. Menurut pasal 503 KUHP Perdata membedakan benda itu ke dalam dua pengertian, yaitu benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud. Jadi objek hukum itu berupa benda, bisa benda yang berwujud dan juga benda yang tidak berwujud, yang kemudian secara bersama-sama para pihak yang terikat dalam peraturan tadi melakukan bertindak sesuatu terhadap lebih jelas menguraikan tentang adalah segala sesuatu yang dapat dilihat dan diraba dengan indera manusia, misalnya tanah, rumah, mobil, dan lain-lain sebagainya. Jelas. Kemudian yang berikut, benda tidak berwujud, yaitu semua hak, misalnya hak cipta, hak paten, hak merek, hak pakai, hak guna, dan seterusnya. Itu semua hak yang dimiliki, yang ada pada setiap pihak itu. Semua hak yang ada pada para pihak itu dipandang sebagai benda, kemudian menjadi objek daripada peraturan itu, hukum itu sendiri. Objek daripada perjanjian mereka yang kemudian dianggap sebagai objek hukum. Menurut pasal 504 lanjutan dari KUHP tadi, 503 tadi, jenis benda itu ada benda bergerak, benda tidak bergerak. Jadi selain benda berwujud, benda tidak berwujud, ada juga menurut KUHP itu 504, benda itu ada dikategorikan benda bergerak, kemudian benda tidak bergerak. Saya kira itu jelas, itu pengertian benda bergerak, ya
apa yang bisa dipindahkan dari satu titik kepada titik yang lain itu yang disebut dengan benda bergerak. Atau kalau yang tidak bisa dipindahkan, misalnya tanah, nah itu dianggap benda tidak bergerak. Atau rumah tidak bergerak, gedung, bangunan tidak bergerak. Tapi bisa dipindahkan, pohon bisa dipindahkan berarti benda bergerak. Walaupun berada di atas tanah, kelihatan dia tetap, tetapi bisa dipindahkan. Yaitu dengan cara misalnya ditebang lalu kayu yang dibawa kemana, itu kayu itu masih menjadi ada hubungan hukum dengan pihak-pihak misalnya pemilik tanah dan seterusnya, sehingga ada di sini dianggap sebagai benda yang bergerak. Kemudian ya, nah, yang terakhir sumber-sumber hukum. Sumber hukum disebut juga hukum formal, yaitu sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Nah, sumber hukum disebut juga hukum formal, yaitu sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Nah, jadi di sini langsung saja mengatakan bahwa yang dimaksud di sumber hukum di sini adalah sumber hukum yang formal. Formal itu misalnya di Indonesia hukum-hukum formal itu ya seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan masyarakat, mulai dari yang paling tertinggi sampai yang terendah, itu dimaksudkan di sini. Yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Termasuk hukum formal adalah, nah ini barusan saya katakan ada di bawah. 1. Undang-undang ialah peraturan negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat masyarakat. Nah itu. Jadi kita di sini tidak belajar tentang bagaimana proses pembuatan undang-undang, tapi cukup mengartikan bahwa sumber hukum itu adalah yang pertama dalam hal ini sumber hukum formal adalah undang-undang. Kemudian yang kedua adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh penguasa dari tingkat pusat sampai daerah. Ya toh, mulai daripada peraturan oleh pemerintah dalam hal ini misalnya Perpu atau Kepres, kemudian di tingkat kementerian ada Kepmen, kemudian tingkat di bawahnya lagi Dirjen, Kepdirjen, kemudian di bawahnya lagi ada gubernur, keputusan gubernur, keputusan bupati, keputusan atau peraturan-peraturan yang lain-lain yang dibuat oleh pemerintah daerah sendiri itu disebut dengan Perda dan seterusnya, bahkan sampai kepada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh perangkat pemerintahan yang paling terendah seperti RT, RW. Di sana ada tata tertib kehidupan bermasyarakat yang dibuat oleh para RT, RW itu juga dianggap sebagai peraturan-peraturan dalam hal ini hukum formal. Nah, dipandang sebagai sumber-sumber hukum. Nah, begitu. Kemudian sumber hukum yang ketiga adalah kebiasaan. Ialah perbuatan manusia mengenai hal tertentu yang dilakukan berulang-ulang, diterima oleh masyarakat, selalu dilakukan oleh orang lain sedemikian rupa sehingga masyarakat beranggapan bahwa memang harus berlaku sedemikian itu, dan bila tidak dilakukan maka dianggap telah melanggar hukum yang berlaku. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi, kebudayaan, adat-adat yang ada pada setiap daerah-daerah atau tempat-tempat, bahkan secara nasional, baik yang secara turun-temurun ataupun yang mungkin ada kebiasaan-kebiasaan modern yang muncul di dunia maya dan seterusnya, itu bisa dianggap sebagai peraturan-peraturan yang dianggap di sini dilihat sebagai sumber hukum, ya toh? Nah, sumber-sumber hukum. Nah, itu seluruhnya itu yang kebiasaan ini di luar daripada dua tadi, undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang ada di bawahnya dan seterusnya. Kemudian jurisprudensi sebagai sumber hukum, yaitu keputusan pengadilan atau keputusan hakim terdahulu yang dijadikan pedoman dasar dalam menentukan perkara masalah berikutnya. Nah, tentunya ada perkara-perkara yang berulang-ulang sudah terjadi pada waktu lalu, kemudian sudah ada inkrah hukumnya keputusan hakim, maka keputusan itu bisa menjadi pedoman, dipertimbangkan dalam rangka menghakimi atau mengadili kejadian yang serupa yang berulang lagi di waktu-waktu akan datang. Itu maksudnya begitu. Itu artinya
apa yang menjadi keputusan di waktu lalu oleh hakim itu menjadi aturan juga untuk dijadikan sebagai pedoman dalam rangka mengadili apa yang terjadi di waktu yang akan datang. Dalam konteks ini sama, serupa ataupun mirip kejadiannya. Oke. Traktat perjanjian antar negara, yaitu perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Nah, itu. Jadi salah satu sumber hukum juga adalah perjanjian bilateral antar negara, yaitu antar negara, perjanjian yang muncul antar negara A, B, C dan seterusnya terkait apapun, politik, keamanan, ekonomi, budaya, sosial, kemasyarakatan yang muncul antar negara itu ada perjanjian yang muncul itu dianggap sebagai sumber hukum. Nah, itu istilahnya adalah traktat. Kemudian yang berikut, yang keenam adalah perjanjian, yaitu suatu peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan sesuatu atau tindakan melakukan perbuatan tertentu. Nah, itu adalah sumber hukum juga. Yaitu A, B, perusahaan A, perusahaan B, atau si A atau si B, kemudian mereka sepakat untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama. Tentunya ada kesepakatan tentang tadi yang kita sebut dengan hak dan kewajibannya itu muncul. Mereka harus saling menaati, mengikat mereka untuk mereka menaati, tidak boleh melanggar apa yang mereka sepakati. Nah, itu dipandang sebagai sumber hukum. Oke. Doktrin yaitu suatu pendapat para ahli hukum terkemuka yang besar pengaruhnya terhadap hakim dalam mengambil keputusan suatu perkara. Doktrin dapat juga dibuat oleh suatu keputusan bersama dari seluruh anggota suatu organisasi lembaga. Untuk kasus tertentu, doktrin dapat digunakan sebagai dasar di dalam pengambilan keputusan. Dalam suatu organisasi, doktrin wajib dijadikan pedoman kerja. Doktrin tentunya berasal daripada orang-orang yang memiliki kompetensi, atau misalnya di bidang hukum atau di bidang apa saja, terutama misalnya kalau di perkara-perkara mau mengadili sesuatu, melihat konten objek hukumnya itu, misalnya ada ungkap atau diksi-diksi atau kalimat-kalimat yang tidak dapat dimengerti secara jelas, maka bisa meminta penjelasan daripada pakar atau ahli-ahli pada bidang-bidang tertentu. Itu pendapat para ahli itu di sini dipandang sebagai doktrin, kemudian menjadi dasar bagi para hakim dan memutuskan itu. Jadi doktrin dalam hal ini adalah bukan doktrin berasal dari orang yang tidak memiliki kompetensi, tetapi doktrin daripada orang-orang yang memiliki keahlian pada bidang-bidang tertentu yang memang dibutuhkan pada saat misalnya persidangan itu berlangsung. Nah, itu dianggap sebagai salah satu sumber hukum, ya toh. Nah, kebanyakan kita perhatikan begitu. Kalau misalnya ada persoalan-persoalan antar pihak yang dibawa ke pengadilan, kemudian dari sisi tertentu, misalnya dari sisi bahasa, hakim belum bisa memecahkan, maka dia bisa meminta ahli bidang itu, misalnya ahli bahasa, untuk menguraikan apa maksudnya ini. Nah, itu begitu, baru kemudian bisa dijadikan sebagai sumber bagi hakim dalam rangka ikut menentukan keputusan hakim itu. Oke. Untuk kasus tertentu, doktrin dapat digunakan sebagai dasar di dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam suatu organisasi, doktrin wajib dijadikan pedoman kerja. Nah, doktrin ini bisa juga dianggap sebagai, misalnya dalam sebuah organisasi, visi misi. Visi misi itu adalah doktrin sebenarnya. Doktrin itu, kalau bahasa sederhana, adalah alasan keberadaan sesuatu entitas. Dia berada untuk A, untuk B, untuk C. Dia tidak boleh B, dia tidak boleh D, dia tidak boleh lain-lain, harus tetap A. Nah, itu doktrin. Nah, di doktrin sedemikian biasanya tertuang, misalnya untuk organisasi, tertuang di dalam visi misinya. Oke, saya kira untuk pengertian perusahaan tidak perlu kita jelaskan, nanti kita bahas pada topik yang lain secara mendalam pengertian perusahaan ini, karena pada bagian lain kita membahas tentang pengertian perusahaan ini secara mendetail, jenis-jenis perusahaan segala macam, itu kita hak dan kewajiban itu akan kita bahas secara tersendiri pengertian perusahaan. Oke, saya pikir
penjelasan untuk pengantar hukum bisnis ini atau konsep-konsep tentang hukum dan hukum bisnis ini sampai di sini dulu. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You